adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan dan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Keinginan adalah segala sesuatu kebutuhan yang lebih kepada barang atau jasa yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan primer juga disebut kebutuhan pokok. Contoh-contoh kebutuhan primer adalah makanan dan minuman, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Contohnya, olahraga, hiburan, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier dapat digolongkan sebagai kebutuhan terhadap benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Contohnya mobil mewah dan perhiasan seperti berlian. Yang pertama itu adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat mendesak, yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Dan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan sekarang mungkin atau mendesak, bisa dilakukan dan dapat ditunda. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan bisa dibedakan atas kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan jasmani pada umumnya terpenuhi dengan cara mengkonsumsi benda yang konkret. Contoh kebutuhan jasmani antara lain kebutuhan makan dan minum, pakaian, atau tempat tinggal. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan rohani pada umumnya terpenuhi melalui konsumsi suatu jasa tertentu. Contoh kebutuhan rohani misalnya beribadah dan rekreasi. Kebutuhan manusia sebagai subjeknya. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Kedua, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama dari keluarga sampai masyarakat. Yang pertama, faktor umur. Seseorang akan berpengaruh pada kebutuhan yang dimiliki masing-masing individu. Kebutuhan yang dimiliki oleh tingkatan umur masing-masing yang berbeda. Misalnya, kebutuhan yang dimiliki anak-anak akan sangat berbeda jauh dari kebutuhan yang dimiliki oleh orang dewasa. Sama halnya dengan kebutuhan orang dewasa tentu akan sangat berbeda dengan kebutuhan orang tua. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang dimaksud dengan jumlah penduduk adalah jumlah individu yang ada di dalam sebuah lingkungan atau keluarga. Jika anggota keluarga semakin bertambah, tentunya kebutuhan yang dimiliki akan semakin bertambah pula. Berbeda ketika Anda belum memiliki anak ataupun masih lajang. Tentunya kebutuhan akan jauh lebih. Substitusi atau benda pengganti adalah benda yang dapat menggantikan fungsi benda lain. Contohnya adalah jagung menggantikan beras atau jas hujan menggantikan payung. Komplementer adalah benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, meja tidak dapat digunakan bila tidak ada kursi. Pengertian benda produksi dan contohnya. Apa sih itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk melakukan penambahan terhadap sebuah nilai guna yang ada pada sebuah benda, atau singkatnya adalah menciptakan atau membuat sebuah benda. Apa sih contohnya? Contohnya, dari gandum menjadi roti, dari padi menjadi beras, dan dari kain menjadi baju. Benda konsumsi adalah benda siap pakai yang langsung dapat digunakan tanpa melalui proses pengolahan lagi. Dengan kata lain, benda yang langsung dapat digunakan untuk memuaskan atau memenuhi
Contohnya sepatu, sepeda motor, minuman, minyak bumi, dan lain-lain. Apa itu barang mentah, setengah jadi, dan jadi? Barang mentah adalah barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan atau dikonsumsi. Contohnya padi. Barang setengah jadi adalah barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang yang jadi. Contohnya beras. Barang jadi merupakan barang yang siap digunakan. Contohnya nasi. Benda ekonomi. Apa itu benda ekonomi? Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia untuk mendapatkannya. Bisa dikatakan juga benda ekonomi ini jumlahnya lebih sedikit dari benda bebas ya. Yang kedua adalah benda bebas. Apa itu benda bebas? Benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Jumlahnya banyak. Kalau ya bisa dikatakan juga mungkin jumlahnya tidak terbatas yang berada di alam. Arti dari kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Singkat saja, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih dari jumlah jasa dan barang yang tersedia. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yaitu: yang pertama, terbatasnya sumber daya alam pemuas kebutuhan manusia. Yang kedua, rusaknya sumber daya alam karena tindakan manusia. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, jumlah kebutuhan manusia meningkat lebih cepat daripada jumlah sarana pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu modal terbatas. Produksi adalah proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi, atau juga sebagai menambah nilai suatu produk yaitu barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Apa itu distribusi? Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Kenapa sih produsen bisa melakukan hal ini? Karena produsen ingin memperoleh keuntungan. Produsen juga harus tahu di mana sih lokasi yang cocok untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dan produsen juga harus tahu bagaimana cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang. Prinsip konsumsi adalah mendapatkan kepuasan yang besar atas barang dan jasa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Distribusi adalah upaya menyampaikan barang dari produsen ke konsumen dalam jumlah mutu dan waktu tertentu. Permintaan adalah suatu proses dalam memiliki sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen yang ingin barang dan jasanya terpenuhi. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah merupakan sejumlah uang atau tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Menurut hukum penawaran, apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah yang ditawarkan juga semakin menurun.